Shalom pemirsa, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Ya, buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dimana sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati kepada orang yang larut dalam kesedihan dan kelegaan, kepada yang letih. Ya, buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih baik dan sederhana. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ini adalah ajakan untuk kita masing-masing dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Biarlah kita selalu mempunyai karakter Kristus dan membawa damai terang surga, sehingga mereka bisa melihat bagaimana kehidupan kita berjalan selaras dengan kehidupan Kristus. Ya, inilah ajakan untuk kita. Biar kita punya komitmen untuk terus melakukan hari demi hari untuk kebaikan kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya pemirsa, kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Hana karena Tuhan mengabulkan doanya. Ayat intinya terdapat dalam 1 Samuel 2 ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Ya, baik, ini adalah kisah cerita dari seorang hamba, ya, yang bernama Hana, yang menderita atau mengalami, ya, yang tidak bisa mengalami akan kehamilan, ya, atau mandul gitu. Kita akan masuk dalam pembahasannya. Berdirilah Hana, kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. 1 Samuel 1 ayat 9 dan 11. Ya. Dengan cerita ini kita sudah tahu bahwa betapa sengsaranya Hana, ya, betapa sakit hatinya Hana, ya. Jadi, ya, dibuli oleh Penina, ya, istri dari suaminya itu. Nah, dari sini kita melihat bahwa dia pergi ke tempat yang dimana dia mau untuk, ya, berdoa kepada Tuhan. Dan disitulah dia berdoa kepada Tuhan. Dan Imam Eli melihat akan hal itu. Dan dia katakan kepada Hana, pergilah dengan selamat, Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan membantumu. Dengan penuh keyakinan dia berseru kepada Tuhan. Ya, dia mau menyerahkan akan semua bebannya kepada Tuhan. Sehingga pada sampai di rumah, ya, dalam 1 tahun dia berhubungan intim, dia mempunyai seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Dan dia berjanji kepada Tuhan bahwa anak ini akan kuberikan kepada Tuhan, dan rambutnya pun tidak pernah dicukur. Ini satu mujizat yang dia melihat, yang dia lihat dari Tuhannya sendiri, yang dimana ia sembah setiap harinya, yang dimana dia berdoa kepadanya setiap harinya. Di zaman kita sekarang, kita melihat kembali dari kisah Hana ini,
maka kita orang percaya Tuhan akan menolong kita. Sama seperti Hana, Tuhan menolongnya. Dengan cerita yang sangat singkat ini, dengan keluh kesah yang dia hadapi, penderitaan, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, ya, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetap memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Pada waktu itu Tuhan tidak melupakan Hana. Dia mengingat akan permintaan Hana dan Tuhan mengabulkan doanya. Ya, pada zaman sekarang kita ini, jika kita punya masalah, kita punya beban, kita punya tantangan yang kita hadapi, biarlah kita selalu datang kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kita pengharapan sehingga kita bisa melakukannya atau menghadapinya dengan penuh sukacita. Sukacita yang dialami Hana ialah dia mendapatkan seorang anak. Begitupun dengan kita, sukacita yang kita dapat jika kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan akan membantu kita. Doa Hana dikabulkan. Ia menerima pemberian yang untuknya ia telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Apabila ia melahirkan anak itu, ia menamai dia Samuel. Aku telah memintanya daripada Tuhan. Segera setelah anak itu cukup besar untuk berpisah dari ibunya, ia menggenapi janjinya. Ia mengasihi anaknya itu dengan segala kasih sayang dari hati seorang ibu, hari demi hari, apabila ia memperhatikan kesanggupannya yang semakin bertambah dan mendengarkan percakapannya dengan sifat kekanak-kanakan itu. Kasihnya menjadi lebih dalam lagi kepadanya. Dia adalah anak lelakinya satu-satunya, pemberian surga yang istimewa. Tetapi ia telah menerima dia sebagai satu harta yang diserahkan kepada Tuhan. Dan ia tidak mau menahan dari pemberi itu apa yang menjadi miliknya. Sangat mulia sekali. Hana dia mempersembahkan anaknya untuk Tuhan. Dia sangat bersuka cita. Begitupun dengan kita, saudara-saudara. Dalam hal keluarga kita, jika kita sudah mempunyai anak, maka kita serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Apakah kita mau supaya dia terus mengikuti akan keadaan dunia? Ini pelajaran Hana boleh kita ambil untuk kita pakai dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dalam keluarga kita, untuk memberikan kita sebuah pengharapan, untuk memberikan kita sebuah anak untuk kita belajar yang lebih dalam lagi. Belajar untuk mengasihi dia, belajar untuk mengasihi Tuhan kita. Kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berikan itu kepada kita. Dan biarlah kita mau terus melakukannya dalam kehidupan kita. Sama seperti Hana. Begitu sulit masalahnya, dia terus mau mencari akan kebenaran dan terus mau mencari akan jawaban dari Tuhan. Dikatakan bahwa ia mengasihi anaknya itu dengan segala kasih sayang dari hati seorang ibu. Hari demi hari, apabila ia memperhatikan kesanggupan yang semakin bertambah, ia mendengarkan percakapannya dengan bersifat kekanak-kanakan itu.
kasihnya menjadi lebih dalam lagi kepadanya. Ya. Dia bersyukur, dia bersuka cita karena satu-satunya pemberian surga yang istimewa kepadanya ialah ia mempunyai seorang anak laki-laki. Tuhan kita sangat luar biasa. Tuhan kita selalu berada dengan kita. Biarlah kita memakai akan kesempatan ini untuk terus datang kepada Tuhan. Tuhan akan kabulkan pergumulan kita. Tuhan akan mengabulkan akan doa dan permintaan kita. Sekali lagi Hana pergi bersama dengan suaminya ke Silo dan mempersembahkan kepada imam di dalam nama Allah pemberian yang indah itu sambil berkata, "Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Ya, sangat luar biasa. Dia bersama suaminya pergi ke Silo dan persembahkan anaknya kepada Tuhan, ya, kepada imam yang pada saat itu adalah Imam Eli. Ya. Dan dari situlah ya, mereka mempercayakan, menepati janji mereka untuk menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Ya, di sini dia katakan bahwa untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Tuhan mendengar akan seruan seorang ibu. Tuhan mendengar akan permintaan itu. Maka Hana pun dia menyerahkan anaknya untuk Tuhan seumur hidupnya, bekerja bersama dengan Tuhan. Hati ibu itu dipenuhi oleh kesukaan dan pujian, dan ia rindu untuk mencurahkan rasa syukurnya kepada Allah. Roh ilham datang ke atas dirinya, lalu berdoalah Hana, katanya, "Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan." Alfa dan Omega jilid 2 halaman 198-199. Ya, dengan doa yang diucapkan kepada Tuhan, dia sangat bersukaria, ya, dia sangat bersuka cita oleh karena Tuhan, ya, karena doanya dikabulkan. Nah, ini menjadi satu pelajaran bagi kita dalam keluarga kita. Maukah kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, atau kita menyerahkannya dengan secara suam-suam kuku, setengah-setengah gitu. Bila kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Ya. Tuhan menolong Hana, maka Tuhan akan menolong kita dalam keluarga kita, dalam masalah kita. Tuhan akan membimbing kita untuk menuju jalan keluar. Ya. Dengan penyerahan kita akan berseru kepada Tuhan. Kita akan meminta kepada Tuhan untuk Tuhan selalu bersama dengan kita, dan kita pun harus bersama dengan Tuhan. Jangan kita selalu meminta kepadanya, tetapi setelah kita mendapatkan, kita menjauh daripada Tuhan. Ya, Tuhan akan melihat kita dengan sukacita yang Dia berikan kepada kita. Pertolongan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita, dan Ia mengasihi kita. Ia mengasihi umat-umatnya. Biarlah kita selalu punya komitmen untuk terus datang kepada Tuhan. Ya pemirsa, inilah firman Tuhan. Biarlah kita dapat gunakan firman ini dalam kehidupan kita untuk terus melangkah lebih maju lagi, untuk
berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.